Halo sobat kuliner Jogun, jumpa lagi bersama saya. Nah, di video ini saya akan memberikan di sini tips dan cara menggoreng gorengan yang kriuk dan tahan lama. Dan sobatku, di sini saya akan berikan proses dan macam-macam gorengan yang untuk disajikan dan layak diperjualbelikan. Nah sobatku, ikuti terus videonya ini dan caranya supaya gorengan tidak berminyak. Oke, lanjut. Kita akan menggoreng. Jadi di sini kita pertama goreng bakwan, dan adonannya ini ya sobatku, ini tadi penuh dan sudah digoreng separuh. Nah, jadi tempatnya seperti ini sengaja ya, biar praktis dibawa. Kalau kita pakai ember yang gede yang lebar nanti tumpah gitu, karena saya ngadonnya di dalam rumah gitu ya sobatku. Jadi kita panaskan dulu minyaknya ini ya, kita panaskan dulu. Yang pertama kita goreng bakwan ini dengan api yang sedang. Nah, di sini saya membuat bakwan cetak sendiri pakai sendok seperti ini. Nah, jadi sobatku, kalau di sini sendoknya ini harus ini. Jadi ini tidak meleleh ya, karena kita gorengnya dengan api yang panas-panas kuku. Sekarang kita akan goreng ya sobatku. Jadi ini adonannya tinggal dikit. Ini adonan bakwan. Jadi kita cetak pakai seperti ini, pakai dengan api yang sedang. Jadi ini begini ya. Nah, segini sobatku, cetak di sini. Nah, kita cetak dengan api yang pelan-pelan. Jadi ini dia, dalamnya ada. Kita cetak ini ya. Ini ya. Nah, jadi ini sobatku, apinya kita besarkan dan kita langsung balik-balikkan seperti ini ya. Nah, jadi di sini apinya sudah dibesarkan supaya bawahnya itu langsung naik ke atas. Jadi ini tipsnya biar dia tidak berminyak dan tentunya nanti dia akan garing. Nah, jika sudah naik ke permukaan minyak seperti ini bawahnya, lalu kita apinya kita kecilkan. Jika mereka semua udah naik seperti ini, kita kecilkan apinya. Nah, ini apinya sudah dikecilkan ya sobatku. Kita menunggu sampai semuanya matang sambil kita balik-balikkan dan sampai warnanya garing seperti ini. Nah, gini. Jadi yang satu ini udah mulai masak dan kita menunggu kawannya supaya semuanya bersamaan masak. Nah, seperti ini ya sobatku. Jadi tipsnya ini seperti ini supaya garing, di dalam lembut, tidak berminyak. Nah, cantik ya sobatku, kita nyetaknya pakai sendok seperti ini, cantik banget ya. Jadi seperti ini. Nih. Ini tanpa cetakan ya. Nih. Oh ya sobatku, kenapa saya cetak pakai cetakan sendiri pakai sendok? Kenapa saya tidak pakai cetakan yang seperti bulat-bulat itu? Karena kalau kita cetak pakai yang bulat itu kebanyakan tepung ya sobatku. Jadi di sini kita banyakkan sayurnya supaya enak.
Karena kalau kebanyakan tepung itu kadang-kadang nggak terasa rasa sayurnya gitu. Kenapa? Kalau kita nyetak pakai yang bulat itu, kalau kebanyakan sayur dia nggak bisa dicetak, dia akan hancur. Makanya saya tidak mau pakai cetakan itu karena di situ kebanyakan tepung terigu. Oke, kita lanjut aja sampai selesai goreng, sampai habis, sampai benar-benar garing dan warnanya seperti coklat keemasan. Jadi ini hasilnya dan tidak berminyak, dan teksturnya ini akan garing dan lembut. Nah, ini dengan api yang kecil kita angkat ya sobatku, dan pastikan warnanya seperti ini. Jadi akan cantik dan renyah dan gurih. Jadi ini ya sobatku, harganya 1000-an. Sekarang kita akan menggoreng tahu ya sobatku, tahu isi. Nah, jadi ini adonannya sobatku, saya pakai ember kecil seperti ini, seperti yang bilang, karena kita bawa adonannya dari rumah, jadi supaya tidak tumpah-tumpah di motor gitu. Jadi pakai adonan seperti ini. Kalau pakai adonan yang lebar juga boleh. Nah, jadi ini tahunya dimasukin dulu, kita kasih berenang dulu, baru kita langsung masukin ke kuali nanti. Jadi ini adonannya, ini dia tahu isi sayur ya sobatku. Oke, sekarang kita celup ke kuali. Nah sobatku, ini apinya juga sama, harus panas-panas kukuh. Kita masukin aja langsung tahunya. Jadi ini dia langsung kriuk gitu, langsung renyah, ambiar gitu ya. Kalian bisa lihat langsung ambiar ya. Kita celupkan tahunya baru masukin ke kuali. Nah, ini dia sudah masuk semua ke kuali ya. Sekarang kita tinggal menunggu sampai dia naik ke permukaan. Kita besarkan apinya semuanya ya. Jadi ini ya sobatku, sudah mulai naik semua. Sekarang kita tinggal membalikkan pelan-pelan dengan api yang besar ya sobatku. Balikkan, mari kita balikkan pakai jepitan. Nah, ini kita tinggal menunggu matang. Nah, jika ada yang berlubang seperti ini kita siram aja ya, biar dia tertutup. Nah, begitu. Langsung nampak ya sobatku, garing ya, langsung nampak semua kriuknya ini ambiar. Nah, untuk dia kriuknya ini lama dan tahan lama dan renyah, pastikan apinya juga dikondisikan, jangan menggoreng dengan kebesaran jikalau sudah mulai matang. Jadi harus disedangkan apinya jikalau tahunya ini sudah mulai matang. Oke, kita lanjut aja sampai matang. Nah, ini sudah mulai matang. Sekarang kita angkat ya sobatku, warnanya seperti ini. Oke. Hasilnya sobatku sudah matang dan dia tidak berminyak dan gurih. Nah, seperti ini dia. Jadi ini dia sobatku sudah matang. Ini untuk tahu isi. Untuk berikutnya kita akan bikin rasa-rasa selanjutnya. Kita bikin dulu di sini 3 aneka macam ya sobatku, biar videonya tidak terlalu banyak. Nah sobatku, langkah selanjutnya kita di sini menggoreng pisang
crispy yang harga 1000-an ya sobatku. Nah di sini saya pakai pisang seperti ini. Nah kita sisir seperti ini, kita bentuk ya sobatku nih. Jadi bentuknya seperti itu, kita bikin bentuk kipas-kipas gitu, kita sisirin seperti ini. Nah itu hasilnya ya. Nah sobatku, di sini saya pakai pisang lilin atau juga bisa dibilang pisang uli ini ya. Nah seperti ini bentuknya. Nah kalau untuk pakai pisang lainnya juga boleh, pisang kepo atau juga pisang raja. Jadi ini yang harga 1000-an ya sobatku, saya jual untuk gorengan gitu. Jadi ini macam-macamnya ya sobatku untuk gorengan. Nah kita lanjut aja sampai selesai, kita sisir seperti ini ya sobatku. Jadi gampang aja bentuknya ini, yang penting pisaunya harus tajam supaya hasilnya seperti ini bagus. Nah itu dia sobatku, pisang untuk mengopek dan juga membentuk. Nah kita lanjut aja sampai selesai seperti ini, dan jangan sampai kalian tangannya terpotong ya, harus pelan-pelan. Nah ini dia sobatku, kita lanjut aja sampai selesai dan kita tinggal menggoreng ke adonan nanti. Sekarang kita di sini goreng pisang ya. Jadi apinya sama seperti biasa, kita panaskan dulu, panas-panas kuku. Nah jadi ini pisangnya yang tadi saya kopek, langsung saya masukin seperti ini. Nah kenapa adonannya seperti ini? Karena adonannya harus kecil tempatnya, karena kan kita bawa dari rumah biar tidak tumpah-tumpah gitu. Jadi saya bikin empernya yang kecil seperti ini ya. Jadi nggak apa-apa ya sobatku, embernya nanti bersih. Jadi udah dimasukin ke sini semua pisangnya, kita tinggal celupin aja ya sobatku. Nah ini sobatku sudah dicelupin, dan ini pisang gorengnya ya. Pisang goreng harganya 1000-an, renyah banget dan gurih, lihat langsung ambiar. Jadi ini dia. Nah, kita lanjut, ini udah masuk semua, kita masukin semua ya. Jadi sekali masuk ini ada 25 biji atau 30 biji gitu ya sobatku. Nah jadi ini dia sobatku, adonannya celup. Jadi seperti ini dia ya. Nah, dibentuk kipas seperti ini ya sobatku. Ini dia. Oke, jadi udah selesai, udah masuk semua, kita besarkan apinya langsung. Ini kita besarkan apinya langsung ya. Jadi kita langsung balikkan. Nah ini dia, kita balikkan langsung sobatku. Di sini nampak kriuknya renyah banget ya sobatku, lihat nih, langsung rampak kriuknya tuh, renyah banget. Jadi itu ya, kita balikkan langsung. Jadi ini apinya udah dibesarkan ya, biar kalau udah naik semua ke permukaan baru nanti kita kecilkan. Kalau dia sudah mulai matang, dikecilkan ya sobatku, biar matangnya bagus dan tidak berminyak. Nah seperti ini ya untuk goreng crispy pisang goreng yang renyah. Kalau untuk adonan pisang keju beda lagi ya sobatku, ini khusus pisang goreng yang 1000-an. Buat kalian penjual pisang goreng, pisang crispy, jadi untuk penjual kuliner gorengan gitu ya sobatku. Nah ini udah mulai matang, kita kecilkan langsung apinya. Ini apinya sedang-sedang aja ya, jadi dia udah mulai naik ke atas, sama dengan pisang keju. Pisang keju juga kalau dia udah mulai naik ke atas semua, kita apinya sedang dan kita kecilkan. Kalau enggak nanti pisangnya bisa berminyak gitu ya sobatku. Jadi hasilnya biar bagus, tidak berminyak dan tidak cepat melempem. Di adonan itu bukan hanya saja yang bikin melempem, tapi di cara menggoreng juga bisa cepat melempem. Jadi semuanya itu butuh ilmu dan butuh tips dan tutorial, dan kita harus tentunya kreatif. Apalagi di ilmu gorengan ini harus banyak di teknik cara menggoreng dan adonannya dan juga cara menjualnya. Jadi seperti ini ya sobatku, ini udah mulai matang,
dan kita kecilkan karena warnanya udah mulai seperti ini, harus dikecilkan ya. Nih namun seperti ini udah mulai matang ya, dan renyah banget ya seperti ini ya. Nih kalian bisa lihat begitu langsung renyah dan besar kali, harga 1000 ya. Nah ini udah masak, pisang gorengnya sudah masak, sekarang kita angkat ya sobatku. Nah jadi warnanya seperti ini ya sobatku, dan ini dipastikan renyah dan tidak berminyak, dan sangat renyah dan tidak berminyak ya sobatku, dan dijamin teksturnya juga lembut dan garing. Jadi ini udah matang ya, sekarang kita angkat aja. Jadi ini dia sudah bisa dijual dan disajikan. Nah ini dia buat kalian pecinta pisang goreng dan juga pebisnis gorengan. Oke sobatku,